Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Gemar tanggal 1 Agustus 2020. Ini adalah satu program gereja kita di Gereja Sidang Jemaat Allah Peniel Surabaya. Kita boleh bersyukur di tahun ini adalah episode yang kedua di dalam program Gerakan Membaca Alkitab secara rutin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau belajar bersama-sama. Ini adalah yang paling mendasar buat kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau membuka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah, ini adalah sesuatu hal yang membuat kita bersama-sama mengapa kita harus bergemar. Nah, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, di pasal 1 ayat yang pertama begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau melihat di pasal pertama, di situ dikatakan berbahagialah orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua orang pasti merindukan kebahagiaan. Pasti setiap orang rindu hal ini, Bapak Ibu Saudara. Saya secara pribadi pasti rindu hidup ini berbahagia. Nah, ada satu kunci yang kita mau bersama-sama, khususnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kehidupan kita ini ada kebahagiaan, ada kemenangan setiap hari, setiap saat. Nah, mari kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara, supaya kehidupan kita berbahagia. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti ayat yang pertama yang kita mau sama-sama tadi kita baca, yaitu yang pertama adalah hidup tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kehidupan kita mengikuti gaya hidup orang-orang fasik. Ya, kita tahu Bapak Ibu Saudara, perbuatan yang buruk merusakkan kebiasaan kita yang baik. Nah, kalau kehidupan kita dalam kebiasaan hidup kita ini sudah berjalan dengan baik, jangan sampai kita Bapak Ibu Saudara mengikuti cara-cara hidup orang fasik. Contoh kecil misal Bapak Ibu Saudara yang sehari-harian mungkin dalam perkataan kotor atau mulai menggosip, itu gaya-gaya orang-orang fasik Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang penting buat kita Bapak Ibu Saudara, harus kita pahami. Itu salah satu contoh banyak hal Bapak Ibu, perbuatan-perbuatan fasik yang ada. Lalu Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, artinya di sini Bapak Ibu Saudara, biarlah kehidupan kita jangan sampai Bapak Ibu Saudara ikut atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang duniawi. Artinya perbuatan-perbuatan daging. Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Di sana dikatakan perbuatan daging telah nyata, percabulan, hawa nafsu, pesta pora. Nah, di situ dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara. Nah, selanjutnya adalah hidup di dalam perkumpulan pencemooh. Nah, kehidupan yang pencemooh ini di mana? Kehidupan adalah orang yang suka menjelekkan orang lain, mengkritik yang tidak ada solusinya, hidup yang tidak bisa mengasihi orang lain, hidup yang tidak bisa berdamai. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar di sini Bapak Ibu Saudara. Nah, ada satu kunci yang membuat kita bahagia, dan ini satu kebenaran dan setiap hari, setiap saat yang kita harus ketahui. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di sana kalau kita mau menemukan kebahagiaan kita, yaitu adalah kita suka akan Taurat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bicara Taurat Tuhan adalah bicara tentang hukum Allah. Nah, hukum Allah Bapak Ibu Saudara pasti mengetahui semua, pasti sudah memahami di mana hukum yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudara, ini. Yang kedua adalah
Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini ada satu hukum yang harus kita sukai, Bapak Ibu Saudara, yang kita senangi, supaya kita tahu bagaimana kita tahu hukum-hukumnya Allah, yaitu adalah merenungkan firman itu, Bapak Ibu Saudara. Yaitu kita suka membaca firman itu, membaca hukum-hukum Allah, supaya kita tahu mana yang benar, mana yang kurang benar. Nah, ini penting, Bapak Ibu Saudara, supaya kalau kita tahu kehidupan kita suka membaca kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan fasik, perbuatan-perbuatan dosa, atau perbuatan-perbuatan yaitu pencemooh. Nah, ini penting buat kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu Saudara, di saat kita merenungkan firman Tuhan, di saat kita mengerti kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, akan ada kesegaran jiwa. Ya, kita akan menerima hikmat daripada Tuhan. Itu akan menyukakan hati dan akan menyelamatkan hidup kita. Jalan-jalan kita terselamatkan, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak jatuh dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, di saat kita suka akan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini bukan satu beban, tetapi kita bertemu dengan Allah kita sendiri. Kita akan tahu apa yang menjadi jalan hidup kita, supaya hidup kita ini menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita suka merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, artinya orang tersebut adalah mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, artinya di mana kita suka merenungkan firman Tuhan. Orang Kristen itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara menghasilkan buahnya, ada buah-buah kasih dalam hidup kita, buah kemurahan yang kita berikan, ya, ada buah-buah kelemah lembutan kita dalam kehidupan kita, karakter kita akan diubahkan. Nah, di saat kita menghasilkan buah-buah ini, saudara, Bapak Saudara, itu akan menjadi berkat bagi setiap keliling kita, baik keluarga kita, pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Buah-buah kita, buah kehidupan kita ini dapat dinikmati oleh banyak orang, Bapak Saudara, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan, Bapak Saudara. Nah, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Bapak Saudara, di saat kita menemukan kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara, kehidupan kita ini tidak akan layu, artinya selalu disegarkan kehidupan kita oleh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, dan apa saja yang kita perbuat berhasil, artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan hikmat dalam hidup kita karena kita suka akan kebenaran firman Tuhan, kita suka merenungkan firman Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara, kita lompat di ayat yang ke-6, di situ dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, ini ada satu pilihan Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-6 di sini. Kalau kehidupan Bapak Ibu Saudara mau menjadi orang benar, Bapak Ibu Saudara akan dikenal oleh Tuhan. Tetapi kalau kita hidup di dalam kefasikan, di dalam keduniawian ini, Bapak Ibu Saudara, itu akan mendatangkan kebinasaan. Nah, baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita bergemar lebih giat lagi saat ini membacakan kebenaran firman Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Di situ kita akan menemukan begitu banyak kesegaran jiwa kita. Kita akan menemukan hikmat Tuhan, kita akan menemukan kasih Allah, kita akan mengenal Allah kita lebih dalam lagi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita akan diubahkan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bergemar lagi, lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama akhiri gemar pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita percaya bila Roh Kudus memberikan kekuatan buat kita. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur buat kasih setia yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kalau kami Tuhan boleh belajar saat ini untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Kami mau belajar Tuhan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan setiap hari, setiap saat, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu, supaya hidup kami Tuhan, karakter kami Tuhan diubahkan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Berkati
Kami semua yang sudah bergemar pada pagi hari ini, yang belum bergemar pada pagi hari ini, biarlah Engkau ketuk hati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.